Selamat siang, shalom, dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Herlinawati Barutu, NPM 1901010111, grup PG6, mata kuliah pembelajaran tematik Pusat Jambu Ibu Eva Pasari Ibu SPD MPD. Di sini saya akan menguraikan sebuah materi untuk memenuhi tugas pembelajaran tematik, yang dimana soal pertama yaitu jelaskan alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk kelas 3 untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Di sini ada dua alasannya. Yang pertama adalah perkembangan psikologi anak. Anak yang duduk di kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentangan usia dini. Yang kedua adalah pembelajaran bermakna. Di sini proses belajar tidak sekedar menghafal, tetapi memahami dan melakukan kegiatan. Yang B yaitu untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD. Di sini anak didik akan memusatkan perhatiannya pada suatu tema. Kedua, peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi. Yang ketiga, peserta didik memahami materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, peserta didik dapat memiliki kompetensi dasar lebih baik. Nomor 5, peserta didik mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar. Yang keenam, peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. Yang pertanyaan kedua yaitu dipandang dari sudut perkembangan psikologi anak dan Permepan nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dalam dasar dan menengah memberikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Menurut pendapat saya, itu efektif karena mencakup lingkup materi dan tingkat potensi untuk mencapai kompetensi lulusan itu dilakukan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata-kata tersebut. Bermakna di sini maksudnya saat anak didik belajar, mereka bisa mengerti dan memahami pembelajaran tersebut, bukan hanya hafalan, tapi bisa mengembangkan keterampilan anak tersebut. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi, psikologi, dan yuridis dalam pada pembelajaran. Yang pertama adalah landasan filosofis, merupakan implementasi dari kurikulum yang berlaku pada saat mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran ini berdasarkan pada landasan filosofis. Landasan filosofis dari implementasi pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang kedua adalah landasan psikologi. Landasan psikologi dikembangkan dalam menentukan isi atau materi tematik yang diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga adalah landasan yuridis, berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik. Perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Pertanyaan selanjutnya itu sebutkan implikasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana, dan prasarana sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media menurut Anda sendiri. Yaitu adalah implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif. Implikasi bagi siswa dilihat dari aspek siswa. Pembelajaran tematik memberikan peluang untuk pengembangan kreativitas. Hal ini disebabkan pembelajaran tematik menekankan pada pengembangan kemampuan analitik. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep-konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Yang keempat, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Di sini ruang perlu ditata agar siswa itu bisa semangat dan tidak mudah bosan. Yang kelima, implikasi terhadap pemilihan metode. Dalam pembelajaran, kita harus menentukan metode pada pembelajaran itu. Kita harus menyesuaikan metode dengan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang Anda ketahui. Pembelajaran tematik, guru harus mengacu pada tema sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran. Lalu guru membuat
standar kompetensi, KI, KD, dan membuat indikator untuk menyusun sebuah materi. Yang ketiga, membuat hubungan antara kompetensi dasar, indikator, dengan tema. Baru membuat jaringan KD dan indikator, menyusun silabus, lalu membuat rencana pembelajaran tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, buatlah desain pembelajaran tematik di SD dengan menggunakan satu tema, yaitu saya mengambil subtema pekerjaan. Yang di sini berkait mata pelajaran yang berkaitan ada PPKN, IPS, IPA. Di sini komponen LPP-nya ada identitas yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, tema, dan jumlah pertemuan. Lalu ada kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini akan dilakukan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Lalu dibuat kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup ini, guru akan memberikan kesimpulan dari mata pelajaran tersebut dan menutup pembelajaran tersebut. Lalu ada penilaian, lalu ada sumber belajar. Yang kedelapan, jelaskan apa yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. 1. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajarkan anak-anak sesuai tema. Yang kedua, bahan ajar yang tersedia masih menggunakan pendekatan mata pelajaran sehingga menyulitkan guru. Yang ketiga, bahan ajar tematik masih bersifat nasional sehingga beberapa materi kurang sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa. 4. Model tim teaching sesuai untuk kondisi sekolah yang menerapkan sistem guru studi. Yang kelima, sekolah yang kekurangan jumlah guru. Yang keenam, guru kelas dapat menggunakan model Weber, yakni pembelajaran menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran yang berbagai disiplin mata pelajaran. Yang ketujuh, lingkungan sekolah di wilayah kabupaten dan sarana teknologi yang masih sangat kurang. Yang kedelapan, guru membuat rangkuman atau kesimpulan bersama-sama dengan siswa di akhir setiap pelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik SD. Pengertian pembelajaran tematik adalah pembelajaran terbaru yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. B. Landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik ini ada landasan Audio Jungle. 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 Audio Jungle.